Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channelnya Eko Saputra FM. Oke guys, nah kali ini alhamdulillah channel Eko Saputra FM bersama tim diundang langsung oleh Pak Yose untuk silaturahim nih ke rumahnya nih. Alhamdulillah beliau sedang ada di rumah dan saat ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi ya, karena kemarin kita sudah ngetes gelasan Monasnya. Nah nanti teman-teman yang belum melihat videonya seperti apa tajamnya, seperti apa garangnya gelasan Monas, nanti bisa cek di sebelah kiri ya. Nanti ada linknya, tinggal diklik saja videonya supaya teman-teman tidak penasaran ya. Nah hari ini kita juga diundang lagi untuk melihat kembali nih gelasan-gelasan beliau yang katanya masih ada beberapa gelasan yang belum kita review ya. Nanti juga ada layangannya juga, tapi nanti Pak Yose juga insya Allah akan memberikan sedikit pencerahan ke teman-teman semuanya bagaimana sih cara melihat gelasan itu yang bagus seperti apa gitu ya Pak Yose ya. Oke. Nah gimana nih kabarnya Pak Yose hari ini? Baik. Terima kasih nih atas kedatangan Mas Eko, Bang Daeng ke kediaman saya gitu. Semoga ya semua juga teman-teman dalam keadaan sehat. Amin. Nah ini di sini kita melihat banyak sekali nih Pak Yose nih. Di sini ada layangannya, ada ini saya juga belum tahu ini apa gitu kan. Nanti Pak Yose bisa jelasin seperti apa gitu. Nah ini kan juga gelasannya juga tipenya juga banyak sekali ya. Nanti Pak Yose juga akan langsung bisa menjelaskan keunggulan dari gelasannya. Kemarin kita sempat menggunakan gelasan Spider, kemudian juga Maestro nih yang cuma ditempel aja langsung putus lawan ya. Nanti Pak Yose akan menjelaskan kelebihannya itu seperti apa dari gelasan-gelasan ini supaya teman-teman semua tahu bahwa gelasan yang bagus itu yang seperti apa, yang kualitasnya memang bagus lah istilahnya untuk turnamen, untuk main biasa dan sebagainya. Gimana nih Pak Yose, bisa dijelaskan Pak Yose untuk gelasan-gelasan ini? Iya, ini jadi saya akan jelaskan dari gelasan yang untuk ekonomis dulu nih buat teman-teman. Kadang-kadang teman suka, Pak Yose mau apa benang yang murah dong tapi bagus. Nah ini kebetulan kita mengeluarkan merek Spiderman. Nah ini dia punya apa untuk harga agak lumayan inilah bisa terjangkau di kisaran antara 50 sampai 40 ribu lah Spiderman ini kalau di luar. Nah ini dia punya speknya. Ini pakai bahan di N66, maaf, bukan N66, ini N6. Kemudian silikonnya pakai silikon 1200 Brazil. Nah, kemudian pakai termos murni. Iya, ini untuk Spiderman Monas. Tapi karakternya halus ya? Karakter kita bikin tetap dua. Oh, tetap dua ya? Saya tetap bikin dua karena kebetulan ada teman-teman. Jadi ini karakter ini apa termasuk sugesti dari teman-teman atau gimana ya, itu selera ya, kembali lagi ke selera. Jadi saya bikin yang halus, sasak halus dan sasak yang lebih kasar bergigi. Jadi ada dua karakter karena fungsi daripada karakter itu kalau untuk yang bergigi bisa dipergunakan untuk angin besar betul. Nah, karena memang dari dulu Monas itu terkenal dengan saya selalu membuat dengan sasak yang lebih tajam, jadi lebih tajam. Tapi kebetulan ada teman-teman yang lebih suka seleranya halus, jadi saya harus buatkan gitu yang halus dengan selera teman-teman juga. Nah jadi begitu, kalau misalnya dua karakter ini bisa dipergunakan untuk angin besar, itu kita pergunakan yang lebih tajam, sasak kasar itu tajam. Nah itu buat angin besar dan angin sedang. Tapi kalau angin sedang ke bawah kita pergunakan yang sasak halus. Karena itu menurut teori itu lebih jalan lah. Ya tidak tertahan gitu. Kalau yang lebih sasak kan lebih tertahan dia gitu, agak keganjel-ganjel dikit gitu istilahnya. Tapi sebetulnya memang kalau angin besar sasak
nya lebih tajam, dia akan lebih jalan. Jadi ya itulah kita buat 2 karakter. Jadi teman-teman bisa pergunakan dua-duanya, mempunyai dua-duanya, pengertian dua-duanya itu ya. Kalau misal angin besar sekali ya bisa pergunakan yang tajam, yang sesak tajam. Tapi kalau angin agak pelan bisa yang halus. Tapi kadang-kadang yang halus juga bisa dipakai ke angin kencang. Iya, tapi untuk yang halus juga itu ketajamannya juga sama tajam intinya, karena kan termosnya itu nanti kita kan ada yang istilahnya ada yang kasar, ada yang halus. Jadi ini kalau karakter halus pasti kita pakai termos murni juga tapi halus. Ya, lebih halus. Nah, kedua yang Monas Kite Fighter. Ini dulu biasa disebut dengan Monas Gold gitu. Karena kelihatan di sininya Gold. Ini udah kita sekarang ini udah pergantian dari waktu itu warna merah biru logonya. Sekarang yang terbaru gold sama hijau. Makanya kadang-kadang nyebutnya Monas Gold gitu. Itu pengertian gold bukan dari warna, karena kita warna macam-macam. Nah, jadi kadang-kadang temen juga salah. Oh, Monas Gold itu yang warna kuning biasa. Bukan. Dia warna itu tetap kita warna hijau, hitam, biru, warna merah jambu, pink, kuning. Nah, tapi dia punya logonya memang hijau dan gold gitu. Nah, ini speknya ini baru pakai N66. Kita pakai N66, kemudian kelebihannya speknya ini selain pakai silikon 1200, dia pakai silikon biru dia silikon biru. Nah, itu kemudian pakai termos murni. Saya aplikasikan lagi yang terbaru sekarang mempergunakan silikon putih. Campurannya itu untuk Monas Gold KF ya, Kite Fighter. Nah, ini biasa kita selain kalau misalnya spider itu untuk hore-hore, ini juga bisa untuk hore-hore juga, tapi bisa untuk lomba, turnamen karena dia ada kelebihan. Jadi tinggal teman-teman mau pakai untuk hore-hore atau galatama atau turnamen ini juga bisa. Itu strukturnya karakter sama tetap 2 macam. Saya bikin selalu sekarang saya bikin 2 gitu supaya memenuhi permintaan dari konsumen. Tetap itu fungsinya sama seperti yang tadi saya terangkan. Jadi kalau kasar, sasak padi agak kasar, angin keras. Kalau sasak halus, angin pelan gitu. Nah, yang ketiga yaitu yang paling tertinggi dari ini produk saya, yaitu Monas Maestro. Nah, ini kenapa saya sebut, teman-teman tahu Monas Maestro Brazil, kebetulan juga kita untuk ekspor keluar. Ini pemesanan Brazil sebetulnya. Nah, jadi kita baru tahu nih karakternya memang khusus. Ini memang udah khusus. Sayang kalau dibuat hore-hore karena harganya juga agak lumayan tinggi. Tapi nggak terlalu tinggi bener. Mungkin dibandingkan dengan merek-merek lain, ya ini termasuk yang sedang lah harganya, masih terjangkau sama teman-teman juga. Nah, ini memang dibuat khusus untuk turnamen, untuk lomba Maestro Monas Brazil ini. Nah, dia memakai bahannya juga N66, saya ada pakai Toray, jadi ada 3, ada pakai Indachi. Jadi ada 3 iya bahannya, jadi tergantung kebetulan saya lagi produksi pakai Indachi keluar pakai N66, jadi saya ada simpen. Jadi kalau ada teman-teman yang mau, Pak Yose mau yang Toray, mau yang Indachi atau N66, ada 3-3-nya. Untuk Maestro itu ada 3 yang speknya untuk bahan. Jadi bahannya ini seperti ini. Kalau teman-teman jadi lihat ini sebelum jadinya nih. Ini apa? Ini N66. Gitu. Nah, jadi bahannya seperti ini. Jadi ada 3 untuk yang Maestro, ada yang N66, ada yang Indachi dan Toray. Jadi itu sesuai kebutuhan teman-teman. Sesuai itu teman-teman ini, karena kebetulan untuk Toray kemarin ini sempat hilang dari pasaran. Jadi kita pakai N66. Jadi mana ada bahan yang bisa ini aja, yang sedang masuk banyak aja kita baru bikin gitu. Nah, tapi sebetulnya ini balik lagi, itu tinggal selera. Sebetulnya N66, Indachi dan Toray itu sama lah. Itu kualitas memang itu 3 itu bagus. Jadi kalau misalnya ada bahan teman-teman
lihat lagi di merek yang lain itu N66 tetap bagus, balik lagi. Jadi intinya kalau ini yang tertinggi dari produknya Monas, tapi tetap saya balik lagi ingin mengingatkan ke teman-teman bahwa semua merek istilah produksi benang itu kan macam-macam, ada Hui, ada Walet, dan hampir sekarang udah puluhan boleh dibilang merek-merek lain itu semua bagus. Jadi kita tinggal kembali ke selera kita mau pakai yang mana, dan balik lagi sebetulnya kemana nih permainan lain, ke skill. Benang itu pendukung. Kalau skill kita agak kurang bermainnya, ya kadang-kadang begini, benang yang suka disalahin. Benangnya nggak bagus begini. Memang betul ada benang yang nggak bagus ya. Tapi kalau merek-merek biasa yang udah harganya lumayan, ya mudah-mudahan juga ini yang produksi benang juga kalau bisa bikin kualitasnya lebih bagus. Jadi teman-teman makainya juga puas. Jadi balik lagi itu tadi saya katakan skill. Jadi kalau bisa kita sering bermain, latihan, kemudian ada teman-teman yang lebih bagus mainnya, kita lebih banyak bertanya. Betul. Supaya apa, kemampuan bermain kita juga akan lebih bagus, berkembang. Nah, kira-kira itulah. Terus untuk ini Pak Yose bikin sendiri atau bagaimana Pak? Kebetulan saya ada pengrajin. Ada mungkin pengrajin kalau di khusus ya? Bandung, kalau di Bandung itu udah terkenal namanya Abah Uus. Itu memang saya udah lama bener bertahun-tahun dengan beliau, dan boleh dibilang beliau itu sampai saat ini yang terbaik untuk pembuatan gelasan. Bukan berarti yang lain gak baik. Nah, cuma kebetulan Abah Uus ini mungkin udah seniornya pembuat benang. Ya, ada lagi Abah Cuy. Nah, kemudian yang lain-lainnya gitu. Apalagi sekarang dengan berkembangnya layangan juga pengrajinnya makin banyak. Ya. Dan mudah-mudahan bagus juga lah gitu. Itu contohnya di Tanjung Sari gitu. Itu memang pusatnya pembuatan gelasan. Nah, kalau ini untuk apa? Nah, ini kebetulan ini untuk campurannya. Jadi ini kebetulan saya ada namanya silikon hijau Jerman. Nah, ini spek ini yang terdapat di Maestro Brazil. Karena harganya. Makanya kadang-kadang kalau teman-teman, waduh, Maestro itu harganya kok mahal ya, begitu ya. Karena memang speknya itu bahan bakunya yang membuat agak sedikit mahal. Contoh-contoh saya contohkan. Kalau misalnya perbandingannya silikon hijau Jerman ini per kilonya 600.000 harganya per kilo. Sedangkan silikon biru ini itu cuma 100.000. Jadi 6 kali lipat harganya. Jadi ya memang ini yang digunakan di sini ya, di Maestro Brazil. Karena ini bisa sampai ekspor ke Brazil ya. Iya, kebetulan ya ada lah yang mesen juga gitu di sana, ya speknya itu karena cocok di kita, ya kita coba dijual di sini juga gitu kalau untuk dia punya racikannya. Nah, kalau untuk yang selain ini kan yang biasa nih Pak, maksudnya dalam artian bukan mati total gitu, mati total. Lain. Nah, kita kebetulan ngeluarin juga Maestro Monas ini, itu yang senar mati matot. Nah, tapi senar mati itu ada dua macam. Ada mati total, ada yang mati ngenyot. Pengertian mati ngenyot itu dia mati, cuma kalau ditarik masih agak melar, udah tuh mati baru. Tapi kalau yang mati total, ditarik nggak bisa, dia memang udah mati. Jadi ada dua karakter. Nah, karakter yang mati total itu lebih banyak dipergunakan di Jawa Timur. Karena di sana itu bermain memang khusus untuk main jepret. Sedangkan di Jawa Barat ini mati total juga dipergunakan, tapi lebih suka teman-teman mempergunakan mati ngenyot, manyot namanya, kita singkat manyot. Jadi yang ngenyot,
Jadi waktu ditarik itu masih ada, jadi dia agak ngeper dikit. Nah itu fungsinya apa? Karena di kita selain main jepret ada main nempel. Nah, kalau main nempel itu biasanya lebih enak yang manyot gitu. Karena kalau teman-teman bilang kalau pakai mati total itu Pak Yose dia udah patah gitu. Nah itu tergantunglah bermainnya sebetulnya. Jadi balik lagi ke situ. Jadi ada dua macam senar mati itu, ada mati total, ada yang mati ngenyot. Nah ini kebetulan Yose sekarang ini pakai bahan yang mati ngenyot. Karena di Jawa Barat ini konsumennya lebih banyak mempergunakan mati ngenyot. Selain main jepret, kadang-kadang main tempel juga bisa untuk tarik juga. Gitu. Jadi bisa tempel, jepret dan tarik. Ulur bisa juga. Ulur bisa. Jadi semua benang berarti ya. Mohon maaf, benang itu kan suka nanya, Pak Yose, ini benang enaknya untuk main apa gitu. Kembali lagi itu saya bilang semua benang yang diproduksi Monas itu bisa untuk semuanya. Tinggal tergantung posisi. Balik lagi posisi. Kapan kita mesti narik, kapan kita mesti jepret, kapan kita mesti nempel, kapan kita mesti main double gitu. Jadi balik lagi ke situasinya. Situasi pada saat kita bermain. Pada saat kita bermain itu enak untuk buat tarik, posisi sama-sama keluar, ya tarik. Atau wah ini enak buat dijepret posisinya, jepret. Jadi ya seperti itulah. Jadi balik lagi ke situasi permainannya. Gitu. Jadi ya inilah silikon hijau Jerman yang biasa dipergunakan di Monas Maestro khusus itu. Sedangkan di Monas Headfetter itu tidak mempergunakan ini, tidak mempergunakan yang silikon biru dan ada silikon putih, tapi kebetulan habis ya ini bahannya. Ini limited edition ya Pak? Iya dia. Jadi di ini juga ada dua karakter yang halus dua karakter, ada yang halus, ada yang bergigi juga. Nah untuk layangannya nih Pak Yose ada apa aja nih layangan? Nah ini kebetulan nih baru sampai 2 hari yang lalu. Ini Monas ini udah hampir 3 bulan. Sukhoinya Monas baru ya. Iya. Ini sebetulnya udah keluar kita Sukhoi Monas ini udah dari tahun 2000 ya kira-kira 2 tahun yang lalu lah. Gitu. 1,5 tahun yang lalu, 1,5 tahun. Nah sekarang meledaknya semenjak COVID ini semua teman-teman banyak yang pakai Sukhoi kan. Kalau ini dulu kurang begitu diminatin. Di Jawa Barat kurang. Sepertinya ini Sukhoinya agak berbeda. Nah ini Sukhoinya memang jadi karena kebetulan biasa main gitu ya, mempergunakannya enaknya layangan ini memang untuk di angin-angin sedang. Karena kalau Sukhoi yang biasa dari Jawa Timur itu rata-rata keras semuanya. Dia punya artu itu besar dia, jadi agak keras. Nah kalau ini kebetulan biasa bikin yang agak sedang, jadi bisa angin besar, bisa angin pelan, jadi agak lembek dia. Supaya apa? Supaya bawa benangnya lebih jalan. Ini buat lembek sama buat narik enak. Nah ini jadi makanya dia nyebutnya Sukhoi untuk seok dan jepret. Iya. Buat narik. Jadi ini bukan hanya untuk jepret ini ya Pak? Bukan. Ini untuk seok tarik bisa ini. Karena dibuatnya memang agak sedikit lembek kan. Kalau diginiin aja dia begini. Sedang jadi Sukhoi sedang. Tapi memang cuma 2 karakter, dia agak empuk dan agak sedang. Oh gitu. Cuma kalau untuk karakter Sukhoi Monas ini. Nah ini untuk kawan-kawan yang memang berminat dengan Sukhoinya Pak Yose nih ya, nanti bisa langsung kontak Pak Yose ya. Nanti nomor kontak Pak Yose akan saya langsung taruh di deskripsi ya, di deskripsi. Jadi teman-teman semuanya mau ngobrol atau mau langsung beli ke tempat Pak Yose langsung bisa kontak Pak Yose. Nah, karena Pak Yose bukan hanya Sukhoi saja ya Pak. Jadi ada beberapa layangan juga. Layangan beliau punya. Ini yang mantap. Munaro. Ini dari Jawa Barat. Ini memang ininya dari Bandung. Terus terang ini Bandung. Jadi ini kita buat Munaro sedang dia. Nah ini kalau teman-teman yang biasa main. Biasanya kalau Munaro itu agak keras ya Pak ya? Tergantung pembuatan sama. Gitu. Jadi dia ada yang arkunya sedang, ada yang arkunya agak lembek, dan arkunya agak keras.
Nah kebetulan saya buat tetap yang di sedang, jadi bisa dibuat angin kencang, buat angin pelan pun masih bisa. Dia masih benangnya layangannya mau jalan gitu. Nah, jadi memang layangan-layangan punya Pak Yose ini memang spesial, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua saat ini gitu ya. Jadi saya bilang sih recommended ya untuk teman-teman yang memang mau mencoba sukunya Pak Yose dan juga ini buat tarik mantap nih, buat tarik. Kemudian ada satu lagi, nah ini yang layangan biasa kita bantu biasa. Nah ini yang seotnya ini biasa kita pergunakan untuk seot ini, tapi kebetulan ini sedang seot sedang ini. Nah ini biasanya kalau yang ini saya sering lihat Pak Yose ini sering akunya main loh, dibawa ke jadi nggak usah dibuka nih, nggak usah dibuka kalau ini main akunya. Kalau yang super memang kan kalau yang super ini memang untuk ikatannya nggak terlalu kencang, jadi layangan nggak begini di atasnya. Nah, tapi kalau sampai seandainya layangan seperti ini, cukup kita ambil karter sedikit aja, kita jadi putusin dikit aja, jangan sampai lepas dia. Dia cuma di samping aja kita ini kan udah dia main. Yang penting dia main di belakangnya. Spesial ini ya. Spesial. Iya, tapi kalau ini nggak perlu potong karena memang udah dibuatnya, ini nggak bakal dia seperti ini nanti di atasnya. Makanya nih saya lihat sih Pak Yose kalau ke mana, ke turnamen dan segala macam pasti beliau selalu bawa layangan yang ini nih. Kemarin di Muria juga beliau menggunakan layangan ini ya Pak ya. Iya betul. Juara beliau menggunakan layangan. Nah, jadi teman-teman semuanya yang mau, sekali lagi yang mau beli atau pesan layangannya Pak Yose bisa langsung kontak Pak Yose, nanti langsung saya taruh nomor kontaknya Pak Yose di deskripsi. Jadi kalau teman-teman beli langsung ke ownernya, ke pemiliknya, itu akan jauh lebih original ya, original, dan insya Allah akan jauh lebih harganya bersahabat ya. Iya. Seperti itu. Nah, tapi saya ini tambahkan sedikit. Jadi jangan harus selalu di saya. Kebetulan saya ada reseller. ada reseller. Ini ada gitu. Saya udah ada istilahnya setiap barang-barang saya itu sudah biasa diambil sama Pak Tony. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu itu agen yang agak cukup lumayan di Jakarta ini, terbesar juga itu agen TW namanya. Nah itu bisa kalau teman-teman tinggal di daerah Selipi, Kemanggisan, nah di situ ada namanya Pak Wisnu, bisa melalui Pak Wisnu, atau misalnya kalau daerah Sukabumi, Bogor, Cianjur itu bisa dengan Pak Tony langsung, itu di Cimande tokonya. Gitu ya. Iya, jadi sudah biasa ke Pak Tony lah kita. Jadi sudah ada agent resellernya iya. Pak Yose ya. Jadi teman-teman yang memang daerahnya di Cimanggis, ada yang di Cianjur gitu ya, bisa langsung ke Pak Tony ya. Pak Tony yang di Cimande. Nah, kalau teman-teman kita daerah Jakarta Barat bisa ke Pak Wisnu. Iya, TW juga di sana gitu. Nah kalau yang ini close, maksudnya gini Pak, ini apa nih Pak? Nah ini kebetulan saya baru mengeluarkan, ini buat teman-teman, jadi saya mengeluarkan istilahnya ini klosan kodok. Tapi kodok yang biasa itu 3.000 yard, 1,5 ini. Nah kalau ini 4.000 yard dia, klosannya lebih besar. Nah itu kalau teman-teman yang kadang-kadang kepengen gelasannya lebih panjang gitu di satu klosan. Nah ini yang 4.000 yard, Monas. Jadi kebetulan ini ada Monas, sebetulnya Maestronya juga ada, tapi sampai saat ini baru ada yang Monas kita keluarkan. Nah ini jadi 2 close ini isinya, Monas ini. Ini kodok, ini baru memang produknya ini baru sekitar hampir 4 bulanan, 5 bulan ini. Jadi saya mengeluarkan untuk klosan Monas kodok ini ukurannya. Untuk warna juga macam-macam, ada kuning, hitam, biru. Memang ini produk baru ya, jadi Pak Yose ngeluarin banyak produk baru nih, ada layangan, kemudian juga ada yang gelas Monas yang kodoknya ya Pak ya. Iya betul. Jadi, alhamdulillah kita udah banyak banget nih dapat pengetahuan dari Pak Yose. Nah tapi kita akan minta Pak Yose kira-kira sarannya nih Pak Yose untuk teman-teman supaya bisa memilih gelasan yang bagus itu yang seperti apa ya Pak?
Iya, nah ini buat teman-teman, memang kalau sekarang saya tadi udah katakan bahwa gelasan itu semuanya merek itu bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih ingin apa? Lebih tahu, ya itu memang kita kalau untuk beli gelasan itu kita coba pegang. Jadi sengaja kalau kayak Monas itu saya nggak mau di packing, bukan kenapa-napa. Karena kasihan teman-teman nanti kalau pengen ngelihat. Jadi kalau ini saya bisa buka packingnya, ya karena saya cuma plastik aja. Nah ini bisa teman-teman buka. Sebetulnya kalau misalnya pengen bukanya nggak dibuka seperti ini. Nah Mau ngeliat terus mau ngelihat karakternya, tinggal kita lepas ini. Nah ini seperti ini. Jadi kita bisa tahu karakter dari benang. Wih, mantap. Benang kita, nanti kita bisa lihat ini. Nah ini kebetulan yang sasak padi tajam. Tajam padi, iya. Sasak padi tajam. Ya, jadi kan kalau motongnya itu ya, mudah-mudahan ini kalau jarak-jarak 1 cm juga 2 mili dia udah motong. Gitu teman-teman. Karakternya itu kita untuk ya bisa potong langsung. Jadi teman-teman bisa ngelihat merasakan. Nah kalau cocok baru diambil. Nah kalau yang maestro ini kenapa ada ini kan nih Pak? Ini untuk menandakan asli ya Pak? Iya itu. Nah kebetulan kalau sebetulnya ini hanya supaya membedakan aja. Kalau yang maestro itu import jadi dia ada kertas lagi di dalamnya. Ini ada tulisan di kertas ini Uus dan Yose di sini. Jadi pembuat untuk gelasannya. Jadi kalau yang maestro ada khusus ini ya. Ada kertas seperti ini. Jadi emang untuk memilih satu gelasan itu tadi seperti yang Pak Yose sudah katakan bisa diterawang ya Pak? Iya. Jadi kita mantap. Pegang. Cakep. Tapi ya intinya begitu, memang yang penting asal speknya kita pakai termos yang asli, kemudian silikon yang bagus, pasti hasilnya akan bagus. Dan kalau untuk pembuatan itu memang pengrajin yang lebih bisa ini kita ngasih tahu lah. Tapi intinya untuk membuat gelasan yang bagus itu memang memerlukan ketelitian dari pengrajinnya. Jadi amplasannya, amplas itu ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, 4 kali. Nah, tergantung dari pesanan gitu. Jadi ini juga ada 4 varian berarti ya? Ada 4 varian. Ada Spiderman, ada Monas Kite Fighter, ada Maestro Monas, dan ada yang Manyot ya? Mati Maestro untuk manyot, iya, mati ngenyot. Dan layangannya bagus guys, layangannya mantap. Monas produk. Sukoinya nih, saya senang banget ya Sukoinya begini. Ini apa? Jadi naikinnya lebih gampang, nggak terlalu sulit gitu. Kalau layangan tipenya agak sedang itu lebih gampang dinaikin. Betul, lebih gampang dinaikin. Waduh, itu akan perlu tenaga lah kita. Satu, anginnya juga harus besar. Ini buat tali juga mantep banget nih guys. Nanti kita akan coba ya guys, kita akan coba layangan Sukoinya Pak Yose. Kita akan review kembali layangannya dan juga ini ya, Munaronya nanti kita akan review. Nanti yang praktekin ini nanti yang kita sama Bang Daeng nih. Kita akan review, kita akan langsung di langitnya seperti apa, manuvernya seperti apa, jadi teman-teman tahu seperti apa layangan dari Pak Yose ini. Oke Pak Yose, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas penjelasannya dan pengetahuannya tentang gelasan serta layangannya. Semoga ini menjadi pengetahuan tambahan untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Nah, mungkin dari Pak Yose ada pesan-pesan untuk teman-teman. Iya, itu gini buat teman-teman semua, kalau bisa kita seperti ada teman-teman yang bikin event acara galatama maupun lomba, kalau memang ada waktu dan kesempatan kita usahakan untuk ikut. Tapi yang paling utama lagi ya latihan supaya kita makin bertambah kemampuan kita untuk bermain. Karena kan teknik-teknik bermain layangan itu, jadi jangan
mengatakan begini, nggak enak main jepret gitu, ayo main tarik aja. Nah itu balik lagi, kalau namanya kita mau disebut pemain layangan, kita harus komplit permainan itu. Jadi harus bisa main itu seot, bisa itu seot tarik ya, harus bisa main jepretnya, bisa main najolnya, main nempelnya, double-nya, jukinya. Nah istilah juki itu yang tarikannya agak digentak. Nah itu harus bisa, kita harus kuasain itu, baru kita pemain layangan. Jadi teknik banyak, seperti misalnya jangan kita kalau misalnya main bulu tangkis ya kan, ada yang sebutan smash backhand, ya kan. Kalau kita nggak bisa, nggak boleh ngelarang orang, wah nggak boleh smash backhand, itu nggak bisa. Karena itu suatu kesatuan untuk kalian dalam bermain. Betul, itulah yang paling utama. Jadi balik lagi seperti itu kadang-kadang, jadi ya kita saling inilah, kalau bisa, jadi jangan menjadi suatu komplain kita, wah nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan gitu. Ya udah, kalau rasanya kita nggak bisa bermain di situ, kita bermain di yang lain, yang biasa misalnya, di sini khusus jepret. Maka itu kita sekarang kan mulai ini Perla membuat 2 peraturan. Yang dulu itu kita hanya seot terkenal di Jawa Barat, karena sekarang mengikuti perkembangan. Ada main jepret segala macam, jadi kita ada yang namanya lagi peraturan freestyle. Jadi ada seot, ada freestyle. Nah itu kalau yang membuat event, nah itu yang saya harapkan, mudah-mudahan acara itu dua-duanya ada ya, tapi itu kembali lagi ke yang bikin acara ya. Tapi lebih sekarang memang lagi booming ini yang freestyle. Jadi lebih banyak yang, karena supaya nggak ada inilah, kalau freestyle itu kan lebih gampang untuk ngontrolnya panitia, nggak terlalu sulit gitu. Nah ini kalau seot itu kan benar-benar kita harus lihat temen yang narik itu apa ada ngajol atau jepretnya. Jadi biasanya itu kalau panitia lebih itu capek lebih ekstra. Nah harus ada kamera ya kan, supaya ada komplain itu bisa diselesaikan gitu. Jadi kira-kira itulah, semoga layangan kita ini makin berkembang. Amin. Kan? Banyak sekarang generasi mudanya ya, anak-anak ya, yang ada pertandingan U15 itu bagus lah. Jadi dengan adanya event-event ini membuat makin meriah layangan kita ini. Jadi intinya jaga kekompakan, silaturahmi yang paling utama itu. Oke teman-teman, salam satu langit. Terima kasih Pak Yose atas pesan dan sarannya, dan nanti kita akan, selain Pak Yose memproduksi gelasan layangan ya, dan beliau memang sudah terkenal di mana-mana, selalu menang ya, selalu memenangi, menjuarai kompetisi, menjuarai kompetisi. Nah kita lihat ada banyak pialanya itu di depan, nanti kita akan sorot piala-pialanya ya, karena beliau koleksi piala-pialanya, kejuaraan mana saja yang sudah dijuarai. Oke, terima kasih Pak Yose atas waktunya, atas saran dan juga pesannya. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapat pengetahuan dari video ini dan yang langsung diberikan oleh Pak Yose. Amin. Oke, itu saja teman-teman. Jangan lupa jangan lupa di like, di komen, kemudian juga di subscribe ya teman-teman, agar channel ini terus berkembang. Amin. Ya, channel ini terus berkembang dan bisa memberikan terus pengetahuan-pengetahuan tentang dunia layangan ke teman-teman semuanya, ke sobat-sobat semuanya. Oke teman-teman, setelah ini nanti kita akan coba, boleh kita lihat piala-pialanya ya Pak ya. Oke, nanti kita akan produk Sabayu. Oke, Sukhoi, mantap nih Monas. Yuk kita lihat piala-pialanya. Oke. Mantap. Keren. Produk Sabayu Monas, Bang Yose. Nah, udah nggak apa-apa. Ini mohon maaf, kebetulan juga banyak. Ini banyak juga koleksinya Pak. Koleksinya. Kebetulan ipar suka bermain, jadi ini untuk maju aja. Ya cuma sedikit lah piala-piala. Nah ini
juara 3 di apa? Rumah Muria ini Muria kemarin ya. Iya. Nah, ini juara 1 lomba layangan di Wabrak Cup jilid jilid 5. Juara 1 pialanya Yang kecil-kecil. Wow. Tinggi panggil sih pialanya. Ini juara 3 di Mahar. Iya, Mahar Bogor. Ini juara 1 di Indonesia Sport Cup. Iya. Wih, mantap. Oh, yang lancar ya? Iya. Ini yang harapan ya, harapan kalau yang di Ranca juara saya harapan 1. harapan 1. Kalau juara 1-nya itu dari grup SSG Bandung. Wih, mantap. Bang Kinclong gitu. Ini nah ini baru juara 1 di SLB. Wow. Iya, Pengasinan. Pengasinan. Dan selebihnya itu banyak Bisa apa? dicek di sana. Galatama. Wah, iya nih. Ini sebetulnya kalau di apa di atas masih ada piala lagi, tapi itu yang dulu kita. Sudah puluhan ya Pak. Waduh, udah. Saya bermain layangan itu dari tahun 90. Nah, itu pertama kali di Monas. Di Erla Monas. Tapi sekarang kita udah nggak boleh lagi main di sana. Karena menurut peraturan gubernur membuat kotor, kemudian kan di situ banyak apa wisatawan untuk benar-benar mengelola dulu. Ya udah. Sekarang berarti kita harus cari tempat lagi lapangan, dan alhamdulillahnya sekarang banyak tempat walaupun agak jauh dikit di Depok. Depok itu banyak sekali lah. Sekarang yang benar-benar berkembang itu di daerah Depok. Nah, kalau di Jakarta sendiri kita main di PIK, Kemayoran, Buaran, BKP, Pinang Indah, Harapan Indah, Bekasi. Ya. Oke teman-teman, sedikit lah jalannya. Mantap, banyak banget ya guys pialanya ya. Piala panggil sih. Oke guys, alhamdulillah tadi sudah lihat juga kejuaraan-kejuaraan ataupun piala-piala yang sudah diraih oleh Pak Yose ya. Nah, semoga ini menjadi pencerahan untuk teman-teman semuanya ya. Dan semoga ini menjadi semangat juga nih untuk teman-teman semuanya, motivasi teman-teman semuanya agar bisa juga seperti Pak Yose nih. Kalau Pak Yose, insya Allah pasti teman-teman akan lebih malahan kalau sekarang kita udah boleh dibilang umur makin bertambah. Sekarang ini layangan memang harus di yang muda-muda ya, makin berkembang ya Pak. Iya, umur dari umur Sampai 10 generasi dah ya. sampai generasi Ya, baru generasi lah. Oke baik, itu saya terima kasih Pak Yose Ya, atas waktunya dan ya, Eko. kesempatannya. Kita ketemu lagi di next video selanjutnya. Nanti kita akan ketemu lagi di Pak Yose di turnamen selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Yose. Salam Salam satu langit. Dadah.